Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita masuki pertemuan yang ketiga membahas tentang pelajaran MAD. Kita masuki halaman ke-38. Ingat ya, 33 bagan skema pembagian MAD itu dibagi dua. Ada MAD far'i, ada MAD asli atau MAD tabi'i. Kemudian di halaman ke-34-nya sudah mulai penjelasan mad, apa itu mad, bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjang dan jodohnya ya. Kalau berbaris fathah dipanjangkan dengan alif, berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati, berbaris domah dipanjangkan dengan waw mati. Jadi fathah dengan alif, kasroh ya mati, domah waw mati. Jadi halaman 38 ini kita bahas tentang cabangnya far'i. Mad, ingat ya skemanya ya. Mad ada dua, satu mad tabi'i, kedua mad far'i. Nah ini mad far'i, kita jawab ini ya. Kita jelaskan satu persatu, urutkan. Yang pertama mad far'i ini adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, mad wajib muttasil ini ialah setiap mad tabi'i itu dari satu kalimat menghadapi hamzah pada kalimat itu juga. Panjangnya berapa? 5 harokat. Contohnya apa? Nah ini contohnya. Kalau bahasa saya lebih lugas nanti, selain membahas ini, buku hijau ini, kita bikin ringkasannya. Nanti kita ringkaskan lebih mudah lagi. Kalau bahasa saya madu wajib mutasil, matobi ketemu hamzah. Sudah nih. Matobi ketemu hamzah. Gampang sebetulnya ya jadi belajar itu sebetulnya. Ini ya. Mad wajib mutasil adalah mad tabi'i. Jadi kalau nggak ngerti yang saya jelaskan bagian kedua, susah juga. Apa itu mad? Bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Ada pemanjangnya dan jodohnya dan pasangan. Nah, jodohnya mad ini nija, ini mad tabi'i, nija nih, mad tabi'i. Mad tabi'inya bertemu dengan hamzah. Tuh. Atau mad tabi'i, ini sini. Mad tabi'i dari satu kalimat menghadapi hamzah pada kalimat itu. Kalimat itu jangan dibilang kalimat, bingung ya kata sebetulnya. Ini satu kata. Nih tuh. Mad tabi'inya bertemu dengan hamzah satu kata, satu kalimat. Satu gabungan. Itulah mad wajib muttasil. Dan alis ininya lebih tebal tuh. Ini alis ya, saya bilang apa sih patah berdiri. Patah. Ya kayak alis lagi tuh melintang tuh. Ini ya. Ja'a sama ini mad tabi'inya nih ma. Ya mad tabi'inya ma bertemu hamzah. Bina, nah ini mad tabi'inya ketemu hamzah. Ibtigo ini mad tabi'inya. Nggak ngerti, makanya tidak akan mengerti mad-madan ini kalau mad tabi'inya nggak paham. Makanya tolong bagian duanya dipelajari terus ya. Bagian pertama kan kemarin tentang mad ini, halaman 33 tentang bagannya. Di halaman 34 sampai 37 kemarin penjelasan tentang apa itu mad. Kenapa mad? Kenapa dibaca panjang? Nah itu mad itulah mad tabi'i atau mad asli itu. Ini ya. Nah ini ibtigo malah ini mad asli itu. Menjadi mad tabi'inya nggak ada, ini mad asli nih baris. Nah ini. Itu namanya mad asli ya. Itu di atas lam. Ini di atas lam sebetulnya ya. Ini di atas lam nih baris berdirinya. Malaikatu ula, ini juga nyari mantubinya nggak ada, ini mad asli ini, lam ini. Nah ini bulat. Nah yang bulat ini itu. Dan nulisnya itulah sesuka-sukanya ya. Yang bikin bingung pemula itu. Mana mantubinya orang ono nggak ada. Mana mad aslinya juga nggak ada, ini. Harusnya kan di atas lam ini di sini nih. Nah harusnya di sini gitu ulanya. Tapi karena mungkin nulis alisnya susah jadi akhirnya di situ setelah alif. Nah itu ya. Ini mad asli ketemu hamzah. Satu kalimat, satu kata, satu gabungan. Ulaika asaro. Nih ro-nya nih matubinya nih ro. Ketemu hamzah ini. Bingung kalau nggak dijelasin mah ya. Asaro iru. Su. Ini matubinya nih su. Matubi ketemu hamzah kan. Tuh su. Matubi ketemu hamzah, ini hamzahnya.
Su'a. Si ini matobinya si. Ingat matobi huruf yang berbaris fathah dengan alif, berbaris domah dengan waw mati, waw sukun, berbaris kasroh dengan ya mati. Nih ya. Si a, ji a. Ada lagi seorang ibu pagi-pagi udah SMS. Pak Hari, nggak usah susah-susah. Kan ada buku hijau, akan ada Quran warna. Iya sih. Kalau ada Quran warna mah belajar langsung pinter gitu makanya. Tapi nggak ada salahnya ya. Kita pelajari secara seksama, secara teliti dari awal. Sebetulnya di tempat saya itu tidak ada alasan untuk tidak pinter. Karena banyak cara saya memberikan pengajaran. Buat ibu yang pinter, ada caranya. Buat ibu yang setengah pinter, ada caranya. Buat ibu yang sering lupa, ada caranya. Buat ibu yang nggak pernah ngerti-ngerti, ada caranya. Yang penting bisa baca aja begitu ya. Insya Allah. Jadi betul kalau di Quran warna ini di sini sudah ini matobi ini sudah warnanya warna apa itu? Biru keungu-unguan ya gitu. Biru tua gitu kan. Nah itu udah. Jadi kalau matobi ketemu hamzah ini mad wajib muttasil. Coba ya diulang lagi ya. Mad far'i ini nomor pertama adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, mad tobi'i yang bertemu hamzah satu kata, satu kalimat, satu gabungan. Mad tobi'inya mana ini? Mad tobi'inya ja, ma. Tuh, mad tobi'i ketemu hamzah. Ja'a, sama'a, bina'a. Ini nyari mad tobi'inya nih. Go, ibtigo. Ibtigo. Tuh ya. Mad tobi'inya seperti itu. Mad tobi'i. Bisa ya dipahami ya. Mad far'i nomor 1 mad wajib muttasil adalah mad tobi'i bertemu hamzah. Tapi memang tidak setiap di sini ada mad tobi'inya. Kayak ini nyari mad tobi'inya nggak ada. Tuh, malaikatu mana mad tobi'inya? Oh, ternyata mad asli ketemu hamzah satu kalimat. Ulaika ini pun sama. Nih, ini nyari mad tobi'inya nggak ada. Oh iya mantobi tapi bukan yang ini yang dimaksud adalah yang ini yang mad asli nih. Yang mad asli ketemu ini yang mad asli harusnya di atas selam ini nih baris gitunya. Barisnya harusnya di atas selam kan. Itu ulaika as-sarairu. Ah ini baru ada mantobi'inya. So ini baru ada mantobi'inya ketemu hamzah. Si ini juga mantobi'i. Ji apa susahnya nggak ada. Di Quran warna kami itu nanti ada nanti mantobinya berubah warna. Mantobi itu kan, nah nanti di Quran warna itu gampang sebetulnya. Setiap yang bacaan pendek warnanya hitam, netral, tanpa pewarna. Hitam ketemu hijau, hijaunya berarti patah ketemu alif, alifnya hijau tuh. Jadi mantobi gitu ya. Hitam ketemu hijau nanti berbaris kasrah ketemu ya mati. Nah, hitam ketemu hijau itu salah ya. Hitam ketemu hijau mantobi mana? Domah ketemu waw mati. Nanti kita lihat di buku warna ya. Di Quran warnanya lebih gampang sebetulnya. Tapi kan kita belajar secara teori dulu, secara dasar dulu. Nanti kita cari alternatif bagaimana caranya. Yang penting bisa gampang lah gitu ya. Walaupun gampang ini pelajaran tersulit ini adalah mad ini. Walaupun tersulit, ternyata mudah juga kalau tahu tekniknya. Kalau gampang ya, yang penting ada alisnya, panjang aja gitu tuh. Namanya apa bodoting apa, nggak tahu namanya. Yang penting panjang, udah selesai. Tuh kan ada panjang-panjang. Gampang tuh. Makanya saya bilang belajar sama saya nggak akan susah, bisa gampang. Yang penting mau belajar. Mau belajar dan mengulang. Satu ya, mad wajib muttasil. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ialah mad tobi'i itu. Mad tobi'i juga bertemu dengan hamzah pada kalimat berikutnya. Mad tobi'i di satu kalimat, hamzah di kalimat berikutnya. Nah ini yang gak paham itu kalimat itu apa sih? Ini kata gitu loh. Nah, mad tobi'i ini contoh ya. Mad tobi'inya mana? Ya, tuh mad tobi'inya. Ketemu alif ini. Kalau di buku saya gampang. Mad wajib mutasil yang atas ini adalah mad tobi'inya ketemu hamzah.
Mad jaiz munfasil matobinya ketemu alif. Udah selesai. Iya, susah-susah amat sih ya hidup ini. Buat gampang aja. Udah susah hidup dibuat susah lagi, jangan. Nah ini. Tapi secara teori ini bukan alif sebetulnya. Ini adalah hamzah. Ya jadi makanya mad jaiz munfasil matobinya ya. Ya tuh matobinya ya. A ketemu A tuh alif. Nah, sebetulnya ini menulis alif itu bukan begitu. Harusnya kan alif, di atas alifnya ada hamzahnya gitu. Tuh, gitu. Jadi dari awal kita sudah salah kaprah. Makanya kok Matobi ketemu Hamzah mana Hamzahnya? Padahal Hamzah ini alif yang ini Hamzah nih. Ini Hamzah nih. Ini Hamzah nih itu ya. Nanti kita jelaskan ya perbedaan alif dan Hamzah biar nggak pusing. Itu ya. Jadi mad jaiz munfasil matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Hamzahnya mana ya? Ini nih alif ini hamzah nih. Atau bahasa saya yang gampang mad jaiz munfasil matobinya ketemu alif. Udah selesai. Kalau cetakan Indonesia begitu selesai. Tapi kalau cetakan Timur Tengah memang agak beda. Di sini alif ini di atas alif ini ada hamzahnya gitu doang gitu. Di atas alif ini ada hamzahnya gitu lah. Gitu. Ini ya mad jaiz munfasil gampang kan? Sekarang gampang ya. Bingung juga. Ini ada alisnya nih. Ada alisnya. Ini ada alisnya. Terus kalau ada alisnya gimana? Ya udah baca panjang aja. 5 harokat, 5 ketukan. Karena nomor 1 mad wajib mutasir panjangnya 5 harokat. Nomor 2 ini mad jaiz munfasil panjangnya 2 sampai 5. Itu ya. 2 sampai 5 harokat. Itu ketinggalan ini panjangnya di sini ya. Mad jaiz munfasil ialah matobi bertemu dengan hamzah pada kalimat berikutnya. Atau matobi di satu kalimat, hamzah di kalimat berikutnya. Panjangnya nggak ditulis ini, panjangnya 2 sampai 5 harokat, 2 sampai 5 ketukan. Kalau nomor 1 5 ketukan, nomor 2 boleh kurang 2 sampai 5. Kalau 2 sampai 5 ya udah aja bikin 5, bikin sama. Susah-susah amat. Selesai itu. Selesai. Ada alis panjang. Selesai. Makanya saya bilang belajar yang serumit ini menjadi mudah. Jadi pelajaran tertinggi yang paling sulit itu adalah mad-madan ini. Tetapi ternyata jadi mudah juga kalau tahu tekniknya. Karena bacaan panjang, ada alisnya panjang, udah selesai. Baik, kembali ke contoh ya. Ya ayyuhalladzina. Nah ini mad jaiz munfasil. Kenapa nih matobinya ketemu hamzah atau alif nih, alif. Ya. Fiha ini matobi'inya, ini hamzahnya atau alifnya. Nanti dijelaskan ya alif hamzahnya ya. La yaslaha illa. Nah ini matobi'inya, ini hamzahnya atau alifnya. Ini alif atau hamzahnya ya. Tuh. Tabat yada abi, ini tabat yada abi. Nah ini matobi'inya, ini alif atau hamzahnya. Kok Pari bilang alif atau hamzah? Iya memang jadi rancu. Nanti kita jelaskannya setelah ini ya. Fi ahsani ini matobi'inya. Ini hamzahnya atau alifnya. Ya. Inna anzalnahu ini matobi'inya. Ini alif atau hamzahnya. Inna anzalnahu. Inna ataina sama juga ini matobi'inya. Ini hamzah atau alifnya. Ku anfusakum. Nah ini matobi'inya. Bukan alif yang ini tapi alif yang ini ya. Alif yang kedua. Ini karena alif yang pertama bukan sebagai matobi'i, itu nanti ada bahasan tersendiri. Jadi matobi ketemu alif yang kedua. Qalu amanah ini juga sama matobi'i, bukan yang ketemu alif ini tapi ketemu alif yang ini yang kedua. Tuh alif atau hamzah. Pak Hari bilang alif atau hamzah, inilah yang jadi masalah gitu. Sebetulnya alif dan hamzah itu beda. Gitu karena alif itu hanya sebagai pemanjang, ini alif nih sebagai pemanjang. Nih yang ini ya. Yang ini alif. Nih, ini alif, ini hamzah. Apa bedanya? Alif itu hanya huruf mati, huruf pemanjang. Sedangkan yang hidup-hidup itu hamzah. Makanya ini yang benar ya, yang benar ini sebetulnya ini bukan matobi ketemu alif, tapi yang benar adalah matobi ketemu hamzah. Karena ya a ini adalah hamzah. Makanya di Quran cetakan Timur Tengah di atas alif itu di atasnya ada hamzahnya. Gitu tuh ya ya. Mad jaiz munfasil. Tapi itu tadi
Hidup itu kan nggak mau susah. Apalagi ngajarin ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah asar kayak kita, sudah umur. Sudah hari ini belajar, besok lupa. Udahlah gampang aja. Mantobi ketemu Alif. Udah selesai. Emang nyatanya Alif. Karena cetakan Indonesia. Gini adanya. Jadi nggak pusing tuh. Mantobi ketemu Alif. Tuh. Tuh Mantobi ketemu Alif. Manjazman Pasil. Ya ada A. Mantobi ketemu Alif. Tuh. Mantobi ketemu Alif. Tuh. Mantobi ketemu Alif. Mantobi ketemu Alif. Inna A. Mantobi ketemu Alif yang kedua ini ya. Bukan yang pertama. Ini pun Mantobi ketemu Alif yang kedua tuh. Gampang. Karena madu wajib mutasil Mantobinya ketemu Hamzah. Tuh gampang tuh. Walaupun salah. Bahasanya walaupun salah tapi gampang. Tapi bener gitu ya. Itu kan kita cari yang alternatif yang mudah aja. Jadi kalau mad wajib muntasil matobi ketemu Hamzah, udah selesai ketemu Hamzah. Kalau mad jaiz munfasil matobi ketemu alif, walaupun salah bahasanya. Yang benar adalah yang atas mad wajib muntasil matobi ketemu Hamzah, satu kata, satu kalimat, satu gabungan. Mad jaiz munfasil matobi ketemu Hamzah di lain kata, di lain gabungan. Cuman kan orang kadang-kadang bingung mana Hamzahnya. Oh ini alif ini Hamzah. Karena di atas alif itu ada tulisan Hamzahnya gitu. Bingung juga nanti dijelasin lagi ya. Yang penting itu aja dulu. Mad wajib muntasil matobi ketemu Hamzah satu kalimat. Ya, cara teorinya. Cara benernya. Mad jaiz munfasil matobi ketemu Hamzah di lain kalimat, di lain kata, di lain gabungan. Cara salah tapi bener. Mad wajib muntasil matobi ketemu Hamzah. Selesai. Mad jaiz munfasil matobi ketemu alif. Selesai. Kalau itu cetakan Indonesia. Cetakan Timur Tengah sebetulnya sama aja ketemu alif tapi di atas alifnya kan ada Hamzah gitu. Sama aja. Ya, coba. Jangan dibuat bingung ya. Nah, nanti masih bingung juga nanti saya jelaskan melalui cara cepat belajar tajwid melalui ringkasan ya. Nah, yang nomor 3 adalah mad arid disukun. Apa itu mad arid disukun? Sama matobi juga. Matobi diiringi atau menghadapi satu huruf hidup. Satu huruf hidup, tidak lebih dari satu. Dalam satu kata, dalam satu kalimat. Huruf pengiring tersebut mati. Bila dihentikan, diwakafkan, panjangnya 2 sampai 6 harokat. Oh, ini harusnya gini. Ya, mad arid disukun ialah mantobi atau diiringi menghadapi satu huruf hidup, tidak lebih dari satu dalam satu kalimat. Huruf pengiring tersebut mati. Dimatikan maksudnya dalam bunyinya. Bila dihentikan, diwakafkan. Bila diwakafkan, apa itu adalah mad arid disukun. Berapa panjangnya? Nah, ini panjangnya 2 sampai 6 harokat. 1 sampai 3 alif. Nah, contohnya mana? Nih, kita lihat contoh. Bisa dipahami ya. Mad wajib mutasil matobi ketemu Hamzah. Mad jaiz munfasil matobi ketemu alif. Itu cara mudahnya ya. Kalau cara benernya mad wajib mutasil matobi ketemu Hamzah satu kalimat. Mad jaiz munfasil matobi ketemu Hamzah di lain kalimat, di lain kata. Nah, sementara mad arid disukun matobi juga ketemu satu huruf hidup. Hurufnya apa saja, yang penting satu huruf hidup. Apabila dihentikan, apabila berhenti membacanya, jadilah mad arid disukun. Nah, baru paham kalau kita sudah membahas tentang contohnya. Lihat contohnya ya. Itu contohnya ini Alkitabu. Ini baca contoh juga kalau nggak ada yang ngajar mah bingung apa tulisannya, apa maksudnya. Ini gini loh ya. Nah, yang ini contohnya ini. Alkitabu tuh gitu. Jika dihentikan ke sini tuh Alkitab. Nah, itulah mad arid disukun. Mad tobi'i yang bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan. Jika dihentikan, satu syaratnya hidupnya satu hurufnya. Kalau hurufnya 2, 3 nggak jadi. Huruf hidupnya mana? Ini ba ini. Mad tobi'inya mana? Ta tuh. Alkitab itu. Ini mad tobi'inya. Nih mad tobi'inya. Alkitabu. Mad tobi'i yang bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan itu ya. Alkitabu. Jika dihentikan alkitab. Kitabun. Mad tobi'inya mana? Ini ta. Huruf kosalnya mana? Ini bun ini. Huruf kosalnya satu. Jadi harus paham dulu ya. Nanti di ringkasan lebih dijelaskan lagi.
mad dan kosor, mad dan bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Ya karena memang pendek, gak ada pemanjangnya gitu ya. Alkitabu dihentikan jadi alkitab, itulah mad dari disukun. Terjadinya itu kalau dimatikan. Ari itu almarhum atau almukaromah. Ya almarhum, almukaromah lah. Yang dihormati, yang dimuliakan maunya kan seperti itu. Kapan menjadi almarhum? Kalau dimatikan sama Allah, diwafatkan. Nah peristiwa hidup dimatikan, nah itulah jadi mad dari disukun. Cuma sifatnya matinya mati suri. Jadi kalau dimatikan, kalau berhenti dibacanya jadi mad dari disukun. Kalau nggak dihentikan nggak ada gitu. Itu paham ya mudah-mudahan. Ini pun sama itu tadi ya kalau belajar nggak pakai guru kan bingung. Al alimu ini maksudnya apa dihentikan yang mana? Ini nih al al alimu al alimi al alima sama aja. Jika dihentikan ke sini nih tuh al alim nggak ngaruh mau mi mau ma mau mu kalau dihentikan sama aja al alim. Ini juga sudah belajar cara menghentikan bacaan secara sekaligus gitu ya. Jadi dibacanya gimana dihentikannya sama aja. Mau ma, mau mi, mau mu sama saja. Kecuali yang nanti yang beda itu man, dua patah itu lainnya. Kemudian nih alimin, alimun. Kenapa aliman enggak? Aliman lain lagi nanti itu madiwad. Alimin, alimun dihentikan sama juga jadi alim tuh ke sini. Makanya punya buku juga sama aja. Eh, kayak apa? Kerak ya, dikasih emas sama dikasih kacang. Kacangnya sukanya monyet itu, kerak itu. Yang diambil kacang bukan emas. Sebatang emas ya nggak diambil, nggak suka. Atau pisang, emas dan pisang yang diambil mana? Ya yang diambil sama dia pisang bukan emas. Mas nggak ngerti buat apa emas batangan juga berapa gram, 10 gram, 5 gram. Yang diambil dia pisang. Tega banget kita dianggap monyet. Bukan maksudnya. Ya kok begitulah hidupnya. Orang pinter sama orang nggak pinter gitu ya. Untuk pinter ya perlu petunjuk. Nah ini petunjuknya. Gitu ya. Nah kayak ini. Al-Ghafuru, Al-Ghafuri, Al-Ghafuro. Dihentikan sama aja jadi ke sini nih. Ke sini nih. Al-Ghafur. Matobi'i, mana? Fu. Ketemu mana? Ketemu ini matobi'nya fu nih. Ketemu ro satu huruf. Fu matobi'inya tuh. Al-Ghafur juga dihentikan. Gofurun, nah ini gofurun nih, gofurun, gofurin. Kenapa gofurun nggak ada? Gofurun lain lagi nanti itu mas spesial. Gofurun atau gofurin jika dihentikan ke sini gofur. Nah, matobi yang bertemu satu huruf hidup karena dibacanya dihentikan berhenti membacanya maka jadilah mad arid lisukun. Tetapi jadinya mad arid lisukun kalau dihentikan, kalau berhenti membacanya. Kalau nggak berhenti membacanya nggak ada mad arid lisukun itu. Jadi terjadinya mad arid lisukun adanya matobi syaratnya. Syaratnya menjadi mad arid disukun ada matobi dulu. Setelah ada matobi, itu pun yang ketemu satu huruf hidup. Satu huruf hidup. Jika berhenti membacanya, jika dihentikan, maka jadilah mad arid disukun gitu. Nah, di Quran nanti ada juga yang ibu dan bapak bingung. Nyari yang ini, nyari yang sudah mati. Nggak ada nih. Ini hanya ada dalam bacaan. Yang ada ini. Yang ada di Quran yang ini. Ini semua itu jika berhenti membacanya jadilah ini gitu. Makanya mana matahari disukunnya nggak ada, ya nggak ada yang dimatikan kayak gini nggak ada. Walaupun nanti ada beberapa yang sudah mati ada, tapi intinya yang ini. Jadi maksudnya ini apabila dihentikan jadilah ini. Itu paham mudah-mudahan ya. Ini kayak ini kan. Alkitabu. Jika dihentikan bacanya. Jadi yang ini ada ini tulisannya, ini cara bacanya. Gitu. Jadi nyari-nyari. WR nyari-nyari.
Alkitabu kata Pak Ari Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Yang kayak gini kok nggak ada? Ya nggak ada. Adanya yang ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini hanya dalam bacanya, membacanya. Jadi ini cara nulisnya, ini cara bacanya. Cara bacanya nggak ada. Itu walaupun ada beberapa nanti yang hurufnya sudah mati, tapi umumnya ini. Jadi mati dan hidup itu maksudnya tuh ini huruf hidup gitu ya. Barisnya doma, baris patah, baris kasroh. Fatah ini fatah ya. Fatah. Kalau di bawah fatah ini jadi kasroh, ini doma. Nah, baris-baris ini baris hidup. Kalau baris mati ini sukun. Makanya nyari mana yang mati, mana yang hidup bingung. Jadi kalau ada tanda mati, tanda sukun ini tanda mati. Dimatikan gitu, dihentikan. Paham? Nggak paham SMS nanti sama saya WA-an ya. Jangan jangan Kak, jangan takut, jangan jangan takut dibilang nggak pinter. Ya gimana orang nggak bisa mah nanya aja ya. Yang nomor 4 adalah mad badal. Mad badal, badal itu pengganti. Bu Erni dari Raja Sawit dari Kalimantan. Mau apa? Mau umroh, mau haji, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa berangkat. Nah, maka ada anaknya membadalkan, menggantikan. Itu badal tuh, badal haji. Yang benar tuh badal haji itu sama anaknya, bukan bayar sama orang, bukan gitu ya, badal tuh. Itu badal tuh. Atau yang gampangnya kita mau ke undangan ke rumah Bapak Ari. Nah, itu nih Bu Erni ini dari Kalimantan nggak bisa datang, maaf nggak bisa datang. Ya dikirim amplop gitu ya. Ini badal. Tapi ya, menggantikannya bukan orang, tapi amplopnya yang datang. Mana Bu Erninya kok nggak datang? Nah itu amplopnya itu badal. Atau kalau bahasa amplop mah terlalu inilah ya. Misalnya itu tadi Pak Ari nikahin gitu ya. Nah, Bu Erni nggak bisa datang. Bu Erni nggak bisa datang, Erni. Nah, nyuruh Ibu Atin, Mbak Atin. Nah, saya yang tanya, yang datang siapa? Yang datang Atin. Erninya mana? Erninya nggak datang. Tapi kan nitip amplopnya. Pak Ari, kenapa Mbak Erni nggak bisa datang? Kakinya kecepit. Kecepit apa? Kecepit banji, jangan ya. Kakinya lagi sakit, asam urat gitu ya. Oh ya, ini ada titipan dari Bu Erni. Nah itu badal tuh. Gitu ya. Paham ya sekarang ya badal pengganti. Nah mad badal ini mad yang terjadi pada hamzah dengan memakai tanda baris tegak terlentang. Kalau bahasa di sini begini. Mad badal yaitu mad yang terjadi pada hamzah dengan memakai tanda baris tegak terlentang. Dinamai mad badal. Nah ini pengganti karena baris yang tegak terlentang di sana adalah pengganti dari hamzah pada 2 harokat. Ya panjangnya 2 harokat. Contoh, nah ini loh tadi ya, ini kan ada Atin, ada Erni itu. A'damu. Orang Arab gak bisa baca A'damu. Maka 2 ini dibuat 1 tuh. 1 ya makanya yang satunya ke sini ganti ke atas tuh. Jadi itu badal, menggantikan, mad badal. Bukan dikadalin, dibadalin, digantikan gitu ya. Adamu jadi Adamu. Kalau cetakan ini sama gampang. Baris berdiri adanya di alif. Ini kan baris berdiri. Kalau cetakan Timur Tengah bagaimana nanti ya kita pelajari ya. Ini cetakan Indonesia, cetakan Timur Tengah ada Mushaf Usmani lain lagi. Ada beda-beda dikit gitu ya. Tapi dikit itu prinsip. Nggak ngerti itu, waduh ngeblank. Baca Quran itu. Kayak ini. Mana. Nah ini mad badal. 2 hamzah ini 2 alif ini tuh dibuat 1 jadi amana. Karena orang Arab nggak mau baca mana, emang nggak enakan. Adamu nggak mau. Jadi adamu amana. Dan menurut pendapat ulama qiraat yang lain ialah sebagai berikut. Mad badal itu setiap mad yang didahului oleh hamzah yang terdapat pada awal suku kata seperti utu, imanun, Adamu itu ya.
Jadi menurut qiraat yang lain, menurut ulama yang lain, itu setiap mad yang didahului oleh hamzah. Ini kan ada mad didahului oleh hamzah. Utu imanun adamu. Karena menurut ilmu sorob baris yang tegak terlentang pada adamu itu ya. Ya dan waw pada imanun utu. Nah ini ya, ini waw adalah badal sebagai pengganti dari hamzah yang dibuang. Asalnya adalah utu, jadi utu imanun imanun. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk seluruhnya. Karena seperti uhiya bukanlah berasal dari kata uhiya gitu. Perhatikan pula nanti di kalimat di Quran ini ada zalika maliki jannatun, tidak dinamakan mad badal karena mad badal hanyalah terjadi pada hamzah saja. Terjadi pada hamzah ya. Gitu. Terjadi pada hamzah. Jadi jannatun ini bukan mad badal, ini mad asli. Maliki mad asli, zalika mad asli. Jadi ini tidaklah dinamakan mad badal karena mad badal hanyalah terjadi pada hamzah. Huruf yang dibuang yaitu alif tetapi tidak dinamakan mad badal. Kata-kata yang seperti contoh di atas dinamakan mad tobi atau mad asli itu. Mad asli, mad tobi. Nah ini. Ya, mudah-mudahan paham. Nah berikutnya halaman ke-40 tentang mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad terjadi bila ujung kalimat yang berbaris fathah 2 ya, fathah 2 atau tanwin fathah. Jika dihentikan maka jadilah mad iwad. Mad iwad. Berapa panjangnya? 2 harokat. 2 harokat, 2 ketukan atau 1 alif. Mana contohnya tuh? Ini kalau nggak pakai guru juga bingung gimana. Oh maksudnya begini. Tulisannya ini. Nih tulisannya aliman. Jika dihentikan alima. Ini nggak ada nih, nyari di Quran yang kayak gini nggak ada. Ini tulisannya, ini bacaannya. Begitu. Paham ya? Nih, aliman jika dihentikan alima. Hakiman jika dihentikan hakima. Rohiman jika dihentikan rohima. Nah ini 2 fathah dibaca 1, 2 fathah dibaca 1 jika berhenti namanya mad iwad. 2 fathah dibaca 1 jika dihentikan. Nah, tapi ada pengecualian, kecuali huruf tak marbutoh. Huruf tak marbutoh ini tak marbutoh ini yang bertanwin apapun barisnya tetap aja ha. Bila dihentikan tidak jadi mad iwad akan tetapi tak marbutoh ini menjadi ha. Contoh, solatan gak jadi solata, jadi solah. Tuh jadi ha. Bunyinya, ini bunyinya, ini tulisan, jangan lupa. Ini ditulisnya, ini dibacanya. Rahmatan jika dibaca, jika dihentikan rohmah, jangan rohmat, rahmatan. Itu halaman 40 nomor 5 mad iwad. Halaman 40 nomor 6 adalah mad lazim musakol kalimi. Apa itu mad lazim musakol kalimi? Mad tabii juga tuh kan, mad tabii. Mad tabii yang diiringi oleh huruf yang bertasdid atau kata lain mad lazim musakol kalimi, mad tabii yang bertemu dengan huruf bertasdid nih mad tabiinya. Do. Jangan yang ini ya. Yang ini yang kedua. Waladolin tuh. Ditandai dengan apa? Nih ada alisnya. Mad tabii ketemu huruf bertasdid. Tapi nanti ada lagi. Mad tabii ketemu huruf bertasdid jadi pendek. Nah bingung kan? Nah yang jadi panjang itu kalau mad tabiinya ada alisnya nih ya, tulisannya gitu. Kalau mad tabii ketemu huruf bertasdid tanpa alis itu malah pendek. Nanti ya dibahas dalam pertemuan berikutnya. Ini waladolin. Dadanya mana mad tabiinya nih da. Ketemu huruf bertasdid tuh. Mendabah. Ha nih mad tabii ketemu huruf bertasdid. Ada alis, tapi kalau nggak ada alis nanti malah justru yang pendek. Mad tabii dibaca pendek kalau ketemu huruf bertasdid dan sukun. Itu yang jadi pendek. Yang jadi panjang kalau mad tabiinya tetap di atas mad tabiinya ada alisnya. Nah ini ya. Mad lazim musakol kalimi adalah mad tabii yang ketemu huruf yang bertasdid. Ada sidahnya dan tasdidnya.
Itu sampai halaman 40 dulu ya. Nanti halaman 41-nya berarti pertemuan keempat. Pertemuan pertama tadi Bagan, pertemuan kedua halaman 33. Halaman 33 Bagan. Halaman 34 sampai 37 bahasanya agak panjang tentang mad, bacaan panjang mad tabi'i. Kemudian halaman 38 sampai 40 ini bahasannya. Lumayan ya. Walaupun 2 halaman lama membahasnya. Tentang mad far'i cabang, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid disukun, mad iwad, ya mad iwad, mad badal, mad iwad, mad jazim musaqal kalimi. Lumayan ya, ini cabang-cabangnya mad far'i. Ada saran, ada kritik yang lupa disampaikan ya. Ini suara saya agak kurang enak. Mudah-mudahan tidak mengganggu, tidak merusak pendengaran ibu dan bapak ya. Mohon maaf karena saya saking semangatnya. Itu ingin bagaimana caranya bahwa buku ini urut ya, dibahasnya secara urut biar ibu dan bapak juga bisa mengajarkan kepada yang lain. Saya tidak cukup bangga, saya tidak cukup bahagia kalau ibu dan bapak pintar hanya untuk sendiri. Tapi saya cukup bangga dan bahagia apabila ibu dan bapak telepon saya, Pari, kenapa? Murid saya sudah 5, murid saya sudah 7. Tuh cucu saya jadi muridnya. Tuh suami saya, tuh istri saya, tuh anak saya jadi murid. Nah itu saya sangat senang. Karena ibu dan bapak mengajarkan kepada yang lain tentu pahalanya ngalir dan ngalir terus. Saya juga dapat, itu enaknya ya. Terima kasih. Ada kekurangan itulah kebodohan saya. Ada lebihnya itulah alhamdulillah semuanya dari Allah. Tapi jangan lupa ada saran dan kritik disampaikan. Disampaikan kemana? Ke 0812. Mana tulisannya ini sini ya. 0812 0812. Tulisan saya jelek. Memang jelek. 828 7. Nih nulisnya pakai mouse. Padahal ada itunya ya. Dikasih palu dulu tapi belum dipakai. 881. 0812. Kok ada ininya ya? Ini bukan nih. 0812 828 7881. Terima kasih atas segala kebaikan selama ini ibu dan bapak yang sudah membantu. Pak Ari, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya rezeki sedikit untuk membantu perjuangan Pak Ari. Alhamdulillah itu bukan nggak ada apa-apanya. Terima kasih. Kebayang nggak sih seorang yang kerja di perkebunan yang gajinya berapa sih? Nggak besar-besar amat, tapi alhamdulillah cukup lumayan besar. Tapi dia masih bisa menyisihkan untuk membantu pembangunan pesantren saya ini, membantu pelajaran saya ini. Pak Hari saya kirim nggak banyak, berapa 1 juta. Wah itu mah bukan sedikit, banyak. Terima kasih. Jazakallah katsir. Semoga Allah mengganti berlipat ganda. Begitu pun ibu dan bapak, tolong bantu kami setengah berjuang nih ya, tengah berjuang. Macam-macam ya, perjuangan itu ada pembangunan mental, spiritual, ada pembangunan itu macam-macam ya, ngebangun masjid, ngebangun sekolah dan ini dan itu, ngebangun strukturnya juga penting ya. Jadi ilmunya juga penting. Pembangunan di mana-mana masjid pada bagus, masjidnya pada kosong. Kenapa kosong? Ada yang jadi imam, nggak ada ilmunya. Ada jadi imam, ilmunya nggak beres, nggak beres. Allah diangkojo jorok, nggak ngudu, macam-macam deh pokoknya salah. Kalau salah imam itu, jadi imam itu kan kayak supir, nanggung dia. Jangan pernah mau jadi imam kalau nggak punya ilmu, nyungsep nanti. Karena setiap makmum yang di belakangnya itu tanggung jawab imam. Jangan mau kalau nggak ada ilmunya. Pari nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada lagi mah gimana tuh ya, belajarlah, belajar dulu. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.